Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 22 yang beranggotakan 7 orang akan menjelaskan terkait kepemimpinan dan pemimpin untuk memenuhi tugas scholarship 2023. Hai, nama saya Dini Fitri Arifa atau biasa disapa dengan Dini akan menjelaskan terkait kepemimpinan. Kepemimpinan atau biasa disebut sebagai leadership adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi organisasi. Tujuannya sendiri untuk membawa organisasi menuju sasaran yang dapat dicapai. Nah, prosesnya itu menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi ruang lingkupnya. Lalu, dapat perhatian kehendak dapat disatukan. Nah, pihak yang dipimpin pun akan merasa aman, percaya, keseganannya aman, hormat, dan juga taat. Seorang pemimpin itu harus ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Hai semuanya, nama saya RR Medikatif Valerita dengan NIM 1101213060 dari kelompok 22. Pengertian pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang memahami konsep dan dapat menerapkan segala aspek dalam kepemimpinan. Pemimpin harus memiliki tujuan yang kuat untuk dapat mengatur dan memiliki pedoman yang jelas. Pemimpin yang baik ada 3. Yang pertama, memiliki sifat kepemimpinan, pengetahuan tentang asas kepemimpinan, dan pedoman bagi pemimpin yang ingin sukses. Ada 3. Yang pertama, mengerti tujuan dan tugas pokok. Yang kedua, mengerti pembatasan sarana yang tersedia. Lalu yang terakhir, pengetahuan luas tentang unsur kemanusiaan. Saya Kanya Arifah Nurhaliza dengan NIM 1101210398 akan menjelaskan tentang jenis-jenis kepemimpinan. Di sini kita akan menjelaskan tentang 4 jenis kepemimpinan. Yang pertama ada otoriter, di mana pemimpinnya memiliki sifat yang cenderung memerintah anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan demokratis, di mana pemimpinnya bersifat membimbing dan membantu anggotanya dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga ada kepemimpinan liberal, di mana pemimpinnya memberikan kebebasan secara mutlak terhadap anggotanya untuk mencapai tujuan tersebut. Terakhir ada kepemimpinan paternalistis, yang sesuai namanya pemimpin menjadi figur ayah bagi anggotanya yang membimbing serta melindungi anggota keluarganya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Berial dari kelompok 22 yang menjelaskan sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama itu adalah sifat integritas. Kemudian yang kedua itu adalah pengetahuan, karena pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas seputar organisasi yang dijalani. Kemudian yang ketiga ada keberanian. Kenapa keberanian yang penting? Karena pemimpin harus berani dalam mengambil resiko dan pilihan yang dia pilih. Kemudian yang keempat ada inisiatif. Jika suatu organisasi memiliki masalah, maka seorang pemimpin harus berinisiatif menyelesaikan masalah tersebut secara efisien. Yang terakhir adalah bijaksana, karena seorang pemimpin harus memilih suatu keputusan secara adil dan bijaksana. Untuk sifat-sifat yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Nasario Renat Palebangan, biasa dipanggil Kevin, dengan NIM 1101210433. Saya berasal dari kelompok 22. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi mengenai sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu keadilan, kepercayaan atau trust, sikap tidak mementingkan diri sendiri, sifat pendukung, yang dimana sifat pendukung ini yaitu kemampuan memutuskan, tahan menderita, kegembiraan, loyalitas, kemampuan untuk mempertimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Febrian Fitodianova. Selanjutnya, perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan adalah dua kata dengan kata dasar pimpin. Namun, meski berasal dari kata dasar yang sama, kata pemimpin dan kepemimpinan memiliki makna yang berbeda. Hal ini juga dapat dilihat dari penggunaan imbuhan yang berbeda. Perbedaan pemimpin dan kepemimpinan secara sederhana yaitu kata pemimpin digunakan untuk mempresentasikan seseorang, sedangkan kata kepemimpinan mempresentasikan sebuah tindakan. Halo semua, perkenalkan nama saya Amiruddin Zakaria Al-Hanif. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi Telecommunication Leadership yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kesimpulannya bahwa kepemimpinan perlu dipelajari oleh semua orang, karena sifat kepemimpinan sangat diperlukan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Sifat kepemimpinan juga akan menciptakan suatu kondisi yang kondusif, dan juga hal-hal yang dapat dipelajari oleh kepemimpinan
yaitu secara teoritis dan juga analisis dan juga melihat keberhasilan orang lain. Lalu seorang pemimpin juga perlu mempelajari tentang apa itu kepemimpinan yang baik dan benar. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia dapat menjalankan tugasnya secara visi dan misi masing-masing organisasi dan kelompoknya. Kemudian di Asteris kita belajar bahwa HMTT adalah sebuah kapal dan juga tujuan HMTT dibentuk itu untuk membuat sebuah kerajaan. Maka dari itu bangunlah kerajaan yang baik dengan sistem yang secara demokratis ataupun sesuai dengan organisasi kalian, dan juga dapat menggunakan kapal yang mencapai tujuan bersama. Kenapa saya mengibaratkan dengan kapal perang? Karena kapal perang itu semuanya berperan dan memiliki tugasnya masing-masing. Tidak ada yang hanya ikut berlayar tiba-tiba sampai ke tujuan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.